PPH atau pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak. PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan pada setiap penghasilan yang diterima, seperti gaji, honorarium, bonus, dan lainnya. Setelah terjadinya pemotongan ini, wajib pajak akan menerima bukti potong yang nantinya dapat digunakan untuk mengisi SPT. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan kepada badan usaha dan pemerintah atas penyerahan barang melalui kegiatan perdagangan impor dan juga reimpor. PPh Pasal 23 PPh 23 dikenakan kepada subjek pajak pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan atas jasa, modal, hadiah, atau penghargaan, dan selain dari PPh yang telah dipotong oleh PPh 21. PPh Pasal 24 PPh Pasal 24 merupakan jenis kredit pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan yang berasal dari luar negeri. PPh Pasal 25 jenis PPh ini merupakan kredit pajak atas PPh 21. Tujuan pajak ini digunakan untuk mengurangi beban wajib pajak dalam membayar pajaknya pada akhir tahun. Oleh karena itu, pajak ini dibayarkan setiap bulan. PPh Pasal 26 merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari dalam negeri yang berasal dari gaji, dividen, royalti, bunga, dan lain-lain. PPh Pasal 15 PPh 15 merupakan pajak yang dikenakan kepada industri pelayaran, penerbangan internasional, perusahaan asuransi asing, serta pengeboran minyak atau kegiatan bisnis bangun serah-guna seperti pembangunan jalan tol dan pembangunan kereta bawah tanah. PPh Pasal 29 PPh Pasal 29 merupakan pajak kurang bayar setelah dikreditkan dengan pajak penghasilan Pasal 22, 23, 24, dan juga 25. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, di mana subjek PPh terdiri dari 3 macam, yaitu orang pribadi, perusahaan, dan warisan. Selain itu juga terdapat penggolongan terhadap subjek pajak, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, dan badan usaha yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha di Indonesia. Selanjutnya ada orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, serta badan usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek pajak penghasilan. Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri. Yang termasuk objek pajak penghasilan, gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, bunga, laba usaha, dan sewa. Tidak termasuk objek pajak penghasilan, asuransi, beasiswa, sumbangan atau hibah, dan dividen. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam pendapatan bruto, biaya langsung dan tidak langsung berkaitan dengan usaha,
kerugian selisih kurs mata uang asing, sumbangan, dan beasiswa magang dan pelatihan. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya tersebut didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam pendapatan bruto, pajak penghasilan, asuransi, sumbangan, hibah, dan warisan, serta sanksi administrasi. Selanjutnya ada PTKP, atau penghasilan tidak kena pajak. Pengurangan penghasilan bruto untuk mengetahui besaran PKP yang nantinya digunakan sebagai dasar perhitungan tarif pajak. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari TK atau tidak kawin, K atau kawin, KI, kawin atau istri, dengan ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Daftar PTKP untuk perhitungan pajak wajib pajak orang pribadi mulai tahun pajak 2016 adalah sebagai berikut. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU PPH, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi dari wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Penyusutan dan amortisasi pajak. Penyusutan merupakan mengurangi nilai dari suatu aset tetap berwujud seperti kendaraan, peralatan, bangunan, dan lain-lain selama umur manfaatnya. Amortisasi mengurangi nilai aset tetap tak berwujud seperti hak cipta, merek dagang, goodwill, dan lain-lain. Baik penyusutan dan amortisasi memiliki beragam metode perhitungan, namun untuk kepentingan pajak hanya diperbolehkan menggunakan 2 metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Norma perhitungan penghasilan neto. Peredaran bruto kurang dari 4,8 M, kemudian mengajukan ke Direktorat Jenderal Pajak dari 3 bulan pertama tahun pajak bersangkutan, lalu pemeriksaan melalui persyaratan yang ditentukan. Perhitungan menggunakan norma pajak yaitu dengan mengalihkan presentase NPP dengan peredaran bruto atau penghasilan kotor, sehingga akan diketahui nominal atas penghasilan neto usaha.